Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Alfioni Devalin dengan NIM 1801044 kelas S1 4B. Di video ini saya akan membahas mengenai sediaan gel. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tekfar Cair dan Semi Solid yang diampu oleh Ibu Apoteker Nesa Ajistia Magister Farmasi. Nah, pokok bahasan yang akan dibahas pada video ini meliputi pendahuluan, jenis gel, faktor-faktor yang mempengaruhi gel, sifat dan karakteristik gel, dan contoh-contoh dari sediaan gel. Apa sih gel itu? Menurut Fornas, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Menurut Farmakope edisi 4, gel merupakan sistem semi padat terdiri dari pensuspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan terpenetrasi oleh suatu cairan. Terdapat keuntungan dan kerugian dari sediaan gel. Nah, keuntungannya, gel memiliki kemampuan penyebaran yang baik pada kulit, memiliki efek dingin saat pengaplikasian, tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis, dan mudah dicuci dengan air. Kerugian dari sediaan gel, ia harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air. Diperlukan penggunaan peningkatan kelarutan agar gel tetap jernih, dan kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga yang lebih mahal. Sediaan gel terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang berdasarkan sifat fase koloid, berdasarkan sifat pelarut, berdasarkan jenis fase terdispersi, dan berdasarkan bentuk dari struktur gel. Berdasarkan sifat fase koloid, gel terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan gel anorganik yang merupakan gel sistem 2 fase dan gel organik yang merupakan gel sistem 1 fase. Pada gel anorganik, massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah dalam sistem, sedangkan gel organik terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan, sehingga tidak terlihat adanya ikatan molekul makro yang terdispersi dalam cairan. Berdasarkan sifat pelarut, gel terbagi menjadi 3. Ada hidrogel yang menggunakan pelarut air dan memiliki biokompatibilitas yang tinggi. Organogel, pelarutnya bukan air ataupun pelarut organik. Dan serogel, gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah dan dihasilkan dari evaporasi pelarut. Berdasarkan bentuk strukturnya, gel terbagi menjadi 4. Ada yang berbentuk kumparan acak, ada yang berbentuk helix, berbentuk batang, dan berbentuk bangunan kartu. Berdasarkan jenis fase terdispersi, gel terbagi menjadi 2. Ada gel fase tunggal dan gel sistem 2 fase. Pada gel fase tunggal, terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan, sehingga tidak terlihat adanya ikatan molekul makro yang terdispersi dalam cairan. Nah, sedangkan pada gel sistem 2 fase, fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Nah, dalam sistem ini, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, maka massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gel? Nah, pembentukan gel dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu, pH, ion, dan dipengaruhi oleh komponen aktif lainnya. Konsentrasi hidrokoloid sangat berpengaruh terhadap kekentalan larutannya. Nah, pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya bersifat sebagai aliran Newtonian. Namun, bila konsentrasi meningkat, maka sifat alirnya akan berubah menjadi non-Newtonian. Hampir semua hidrokoloid memiliki kekentalan yang tinggi pada konsentrasi yang sangat rendah, antara 1-5%, kecuali pada gom Arab yang sifat Newtoniannya tetap dipertahankan sampai dengan konsentrasi 40%. Pada beberapa hidrokoloid, suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Oleh karena itu, bila terjadi kenaikan suhu, maka terjadi perubahan sifat aliran yang semula non-Newtonian menjadi Newtonian. Hidrokoloid pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu. Dan kemudian kekentalan akan semakin menurun bila pH terus ditingkatkan.
Beberapa jenis hidrokoloid membutuhkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya, karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. Sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif dalam arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain, ataupun bersifat positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid-hidrokoloid yang bergabung. Sifat dan karakteristik dari gel meliputi swelling, sineresis, efek suhu, efek elektrolit, elastisitas dan rigiditas, dan rheologi. Sifat dan karakteristik gel yang pertama adalah swelling. Hal yang dapat menyebabkan gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan, sehingga terjadi penambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Sifat dan karakteristik gel yang kedua adalah sineresis. Nah, sineresis ini merupakan suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Pada waktu pembentukan gel, terjadi tekanan yang elastis, sehingga terbentuk massa gel yang tegar. Nah, sineresis ini dapat terjadi pada hidrogel maupun organogel. Sifat dan karakteristik gel yang ketiga adalah efek elektrolit. Nah, konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid yang digaramkan. Gel yang tidak terlalu hidrofilik dengan konsentrasi elektrolit yang kecil akan meningkatkan rigiditas gel dan mengurangi waktu untuk menyusun diri sesudah pemberian tekanan geser. Sifat dan karakteristik gel yang keempat adalah efek suhu. Nah, suhu ini mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, namun gel juga dapat terbentuk setelah dilakukan pemanasan hingga suhu tertentu. Sifat dan karakteristik gel yang kelima adalah elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin agar dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk sol menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Sifat dan karakteristik gel yang terakhir adalah rheologi. Gelling agent dan dispersi padatan yang terflokulasi memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Apa saja sih sediaan gel yang beredar? Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh-contoh dari sediaan gel yang beredar serta kegunaannya. Contoh sediaan gel yang pertama yaitu bioplacenton gel, kegunaannya untuk penyembuhan luka bakar, luka terinfeksi, scald, dan ulkus kulit. Yang kedua, benzolaxy L gel, mengatasi acne vulgaris, papula pustula yang berat. Yang ketiga, dermatix ultra gel, mengatasi bekas luka. Selanjutnya, Porpen Gel Maximum Strength untuk menghilangkan rasa nyeri, Counter Pain Cool untuk meringankan nyeri otot karena olahraga, kesleo, nyeri punggung dan rematik, Caltrofen Gel untuk mengatasi trauma ringan seperti cedera olahraga, kesleo, nyeri pasca trauma. Selanjutnya, ada Venosmil Gel untuk meringankan gejala wasir, Mediclean TR untuk pengobatan acne vulgaris disertai lesi inflamasi serta komedo tertutup dan terbuka. Hico Gel untuk trombosis permukaan dan hematoma. Veldene Gel untuk nyeri, osteoartritis, tenditis, terkilir, periartritis. Daktarin Oral Gel untuk mengobati dan mencegah kandidosis pada mulut, rongga oroparingeal, saluran pencernaan. Thrombopop Gel untuk mengobati memar, cedera akibat olahraga. Nutri Plus Gel untuk vitamin hewan, Benton Snail Bee High Content untuk menghidrasi dan melembutkan kulit, Aloe Vera Gel 92% untuk melembabkan dan menenangkan kulit.
Selesai sudah pembahasan kita di video ini. Bila saya terdapat kesalahan pada pemaparan materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.